Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Baiklah, pagi ini kita akan bicara masalah kesehatan seputar ini. Inilah yang menjadi problem terbesar di Indonesia. Mungkin juga demikian yang terjadi di Bandung ya, karena pengidap HIV tidak sangat jarang berterus terang jujur bahwa dia telah melanggar resiko penularan HIV. Ya, misalnya telah melakukan hubungan intim kepada orang yang tidak dikenal, ya status kesehatannya, atau ya kita nggak tahu dengan siapa. Nah, itulah yang sangat sulit. Karena masa HIV yang tanpa gejala ini sangat panjang, maka kita akan sulit mengetahui seberapa banyak pengidap HIV. Dan bagi yang bersangkutan juga, apakah saya mengidap HIV? Ya, tidak tahu. Baiklah, ikuti terus bahasan kita kali ini. Yuk. Nah, inilah yang menjadi buah si malakama ya. Artinya, bagi si penderita tidak mengetahui statusnya. Tapi untunglah sekarang undang-undang pernikahan itu mewajibkan kedua pasang itu harus menyertakan cek HIV ya. Nah, ini sehingga menjadi ketahuan jumlah pengidap HIV. Dan bagi diri pribadi sebetulnya harus jujur ya pada diri sendiri. Apabila telah melakukan suatu pelanggaran faktor risiko penularan, dia seharusnya dengan sadar diri ke dokter dan dokter akan mengarahkan tindak lanjutnya. Jadi intinya adalah harus jujur pada diri sendiri dan terbuka kepada dokter, sehingga dokter akan mengarahkan langkah selanjutnya. Nah, baiklah, kita akan fokus kepada tes untuk HIV yang akan dilakukan di laboratorium tentunya. Apa saja kira-kira tes yang akan dilakukan di laboratorium? Mari kita ikuti terus bahasan ini. Sebelum pada laboratorium, ternyata ada kabar gembira nih. Ternyata pemeriksaan awal screening dari HIV ini sudah bisa dilakukan di puskesmas ya. Tapi mungkin puskesmas yang besar ya. Mungkin puskesmas kecamatan minimal. Istilahnya adalah pemeriksaan VCT, Voluntary Counseling and Testing, yang diartikan konseling dan tes HIV secara sukarela dari diduga pengidap HIV ya. Dari dokter puskesmas akan dilakukan konseling dan berbagai wawancara yang diperlukan untuk mengarahkan diagnosa dan tahapan penata laksanaan selanjutnya. Biasanya kemudian akan dikirim rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi di atasnya. Nah, dari puskesmas ke rumah sakit, dan biasanya yang dituju adalah dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter penyakit dalam ya. Tes di puskesmas adalah tes tahap awal ya, jadi screening awal, dan selanjutnya akan dilakukan tes-tes berikutnya untuk memastikan virus HIV tersebut ya. Dan di awal tadi adalah screening. Di tahap rumah sakit atau tahap dokter spesialis akan dilakukan lagi tes laboratorium yang biasanya adalah berupa tes antigen, kemudian antibodi antigen, kemudian ada juga berupa tes RNA virus, kemudian CD4 untuk keperluan tahapan penyakit, dan supaya dapat menentukan strategi pengobatan selanjutnya dengan obat antiretrovirus ya.
Jadi intinya kesuksesan Anda terhindar dari penularan HIV adalah kejujuran Anda sendiri. Demikian, apakah Anda setuju? Tulis komentar di sini ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya sehingga sahabat-sahabat semua bisa mengetahui video-video saya yang terbaru. Ya, tunggu info berikutnya dari saya. Salam sehat, sampai jumpa lagi.